Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fabilisani fa in lam yastati' fabiqalbi wa dzalika adhaful iman. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat karunia berupa umur yang panjang sehingga kita masih bisa bertemu di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Kemudian kita juga dikaruniakan Allah berupa nikmat iman dan Islam serta sehat wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, rangkaian demi rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Pemirsa pelita hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di ujung daripada bulan Ramadan. Itu artinya kita sudah banyak mengambil hikmah dan pelajaran daripada madrasah Ramadan ini. Belajar tentang kesabaran, tentang kejujuran, tentang kedermawanan, serta tentang peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Alhamdulillah. Begitu pula kita sudah insya Allah sudah banyak melewati dan menjalankan berbagai rentetan ibadah di bulan Ramadan, baik puasa, sholat tarawih, sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan lain-lain. Alhamdulillah. Namun satu hal yang perlu kita sama-sama muhasabah untuk diri kita masing-masing. Sudahkah kita mendapat predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan memperingatkan kepada kita tentang takwa dalam surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang menarik untuk kita perhatikan dari ayat ini adalah setelah Allah menegaskan, setelah Allah memperingatkan kita untuk bertakwa, kemudian di ayat selanjutnya Allah memperingatkan, Allah menganjurkan
Allah menyuruh kita untuk saling menjaga persatuan dan persaudaraan. Lalu kemudian di ayat selanjutnya, yaitu Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa ta'ala tiba-tiba menyinggung masalah amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatan, hendaklah kalian menjadi umat yang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa begitu besar kaitannya antara amar ma'ruf nahi munkar dengan ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjalankan dua unsur ini. Yang pertama adalah amar ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah, dakwahkanlah, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, dengan cara bil hikmah. Yang pertama adalah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Lalu kemudian pilihan ketiga adalah dengan mendebat atau dengan berdiskusi kepada mereka dengan baik. Kemudian unsur yang kedua adalah nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Barang siapa yang di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Para ulama mentafsirkan, para ulama mensyarahkan, menjelaskan bahwa tangan di sini maksudnya adalah kekuasaan. Oleh karena itu, maka derajat yang pertama, orang-orang yang sangat dianjurkan untuk nahi mungkar adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Misalnya presiden dan menteri-menterinya, sampai kepala rumah tangga. Kemudian derajat kedua adalah fa'in lam yastati' fabilisani. Jikalau tidak bisa dengan kekuasaan, dengan kekuatan, maka derajat kedua adalah bilisani, dengan lisan. Inilah peran yang diambil oleh para ulama dan guru-guru kita, yaitu dengan menyampaikan kebenaran dan melarang kemungkaran dengan lisan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah fa in lam yastati' fa biqalbi. Maka jikalau tidak mampu dengan kekuasaan, juga tidak mampu dengan lisan, maka pilihan ketiga adalah dengan hati. Artinya, jika kita melihat suatu kemungkaran, setidaknya kita benci, merasa tidak suka di dalam hati. Dan Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah selemah-lemahnya iman. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, maka hendaknya untuk menyempurnakan ketakwaan kita, hendaklah kita menjalankan dua unsur ini, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan semoga kita berharap kita kembali dipertemukan di Ramadan selanjutnya. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat
dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.